Halo, Assalamualaikum. Bunda udah di mana? Oh, nggak jadi. Macet. Kenapa? Gak usah malu, kan emang nggak puasa lagi nyusuin. Ya deh, kalau gitu nanti saya duluan ya. Biar bisa ketemu sama Mama Dede. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Mbak. masih di sini, bukannya masuk studio? Iya, ini teman saya lagi nunggu teman. Belum datang, katanya kena macet, Mbak. Oh, ya udah, harusnya mah nggak usah ditungguin temannya. Ibu masuk aja duluan. Emang kenapa sih Iya. temannya, Bu? Itu Mbak, teman saya itu kan sedang menyusui, tidak bisa puasa. Jadi takut anaknya gitulah, kurang gitu apa. Nah, saya bilang udah nggak apa-apa, nanti bisa saya sampaikan ke Mama Dede kalau emang dia nggak bisa karena kena macet gitu Mbak. Iya, Gitu. tapi tenang aja deh, Bu ya. Kebetulan tema rumah Mama Dede kita hari ini itu pas banget sama permasalahan temannya Ibu. Oh, iya. Jadi kita akan bahas mengenai aturan puasa Iya. untuk orang yang sakit, hamil dan menyusui. Oh, Nah, alhamdulillah, jadi nggak usah khawatir. pas Ibu banget. mendingan duluan Baik. aja ke studio bareng sama Iya. ibu yang lain. Saya nanti nyusul. Zahra mau ganti baju dulu. Iya, baik. Mari, makasih Mbak. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali hadir untuk menemani Anda ngaji bersama, tentunya Ramadan di rumah Mama Dede. Iya baik, dan di studio kita sudah ada ibu-ibu berkerudung kuning berbaju hitam. Dari mana nih Bu? Waduh. Masya Allah, dari Bogor loh. Murah harga tanahnya. Wah. Cuma sereal. Potong rambutnya home sereal Bu. Sereal bukannya buat sarapan kalau pagi. Iya itu sereal yang pakai tahu-tahu. Masya Allah, Mama. Assalamualaikum. Wow. Sareal itu 4.000. Apa 4.000 Bang? Oh, maksudnya. Sekarang ya Mah? Hah, Sekarang 4.000. 4.000. Berarti home sereal 5.000. Berarti tanahnya semeter 4.000 Bu ya? 4.000 murah juga tanah sereal di Bogor Pak. Sareal. Itu emang zaman dulu ya Pak ya? Kenapa dinamakan tanah sereal? Karena memang harga tanahnya sereal waktu itu ya? Barangkali. Ya barangkali. Ya iyalah emang saya ngasih nama. Historinya gitu. Ini kita jadi bahas sereal tapi Mah ngomong-ngomong Mah. Naon? Tadi di depan Mas Bedu Ya, ada ibu-ibu yang kutemukan sedang galau. galau. Kenapa? Ibu-ibu Galau. PAUD juga. Ibu-ibu PAUD ini. Pendidikan anak usia dini. Iya, jadi galaunya karena salah satu temennya itu lagi bingung Mah. Kan dia lagi menyusui. Itu tuh di Ramadan gini harus puasa nggak ya gitu. Sedangkan kan takut nutrisi buat anaknya nanti berkurang, takut nanti juga jadi asinya juga jadi kurang gitu. Gimana Anda ya belum aturannya menyusui? Mah? Kenapa? Apa Anda belum menyusui? Belum lama, nikah juga belum. Nanya. Ya masa Jangan ngegas Jangan begitu. nyusuin dong. apaan? Biasa aja Astagfirullahaladzim. nanya. Emang kamu mau balap MotoGP ngegas? Mohon maaf agak sensitif ya. Sensitif. Nyusuin apaan ya? Nah gitu Mah. Tapi memang Mah, untuk ibu menyusui, untuk orang-orang yang sedang sakit, apakah ada aturan khusus atau mungkin
agama kita mengajarkan atau memberikan keringanan dalam berpuasa. Iya, termasuk ibu hamil nih Mas, Ibu hamil. bagaimana? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa tadi? Aturan berpuasa untuk ibu hamil, menyusui dan Aturan sakit. berpuasa buat orang yang sakit, ibu yang hamil dan menyusui. Yang namanya puasa, perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada orang yang beriman sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Namun di dalam Islam ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya. Karena Allah Maha Kasih, penuh kasih. Allah Maha Sayang, penuh sayang. Yang diwajibkan berpuasa tadi orang yang mampu, orang yang sanggup. Siapa sajakah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rukhsah, diberikan keringanan? Silahkan Anda lihat di dalam Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Allah berfirman kalau di antara kalian marid sakit. Sakitnya parah. Kalau dia puasa sakitnya semakin parah. Atau dia menjadi meninggal gara-gara berpuasa. Maka di sini Allah berikan keringanan. Allah berikan rukhsah kepada orang tadi. Boleh berbuka ketika bulan Ramadan. Kalau dia sakitnya parah. Tapi nanti selesai Ramadan, begitu dia sehat, waktunya cukup buat dia, maka dia diwajibkan membayar puasa ayyamam ma'dudat sesuai dengan hari yang dia berbuka tadi. Namun seandainya, maaf dalam tanda kutip, orang tadi sakitnya nggak seberapa, misalnya punten, dia panuan, itu wajib puasa. Dia ada kutilan, ada kurap, itu kan Masya penyakit, Allah. bener nggak penyakit Iya, kan? penyakit mah. Tapi tetap aja berpuasa. Masya Allah. Atau misalnya cuma flu doang, kan masih bisa puasa. Jadi yang dimaksud sakit di dalam ayat ini sakit yang parah. Yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak sanggup mengerjakan puasa. Sakitnya semakin parah atau jadi meninggal dunia gara-gara dia berpuasa. Satu. Yang kedua, siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan, diberikan rukhsah, safar. Orang yang dalam perjalanan. Minimal perjalanan 80 km. Kalau dia memang merasa tidak sanggup berpuasa, diperbolehkan dia berbuka puasa. Misalnya pergi Anda ke Bandung. Itu sudah lewat 80 kilo. 100 km. Makanya boleh berbuka puasa. Kalau Anda merasa tidak sanggup berpuasa. Kapan membayarnya? Membayarnya kalau nanti habis lebaran, ada waktu Anda berpuasa. Waktu disiapkan oleh Allah, kita wajib membayarnya sesuai berapa hari tidak berpuasa ketika kita safar bepergian. Namun, zaman sekarang, yang namanya naik pesawat ke Surabaya cuma 1 jam. Cepat ya Bang. Cepat. Masya Allah, kita pergi ke Biak hanya ke Makassar cuma 2 jam. Jadi sangat ringan sebetulnya. Namun karena Allah Maha Kasih Sayang kepada kita para hambanya, Anda boleh mengambil rukhsah ini. Boleh mengambil keringanan ini seandainya, maaf dalam tanda kutip, Anda mau berbuka puasa di bulan Ramadan. Karena Anda bepergian dipersilahkan. Asal syaratnya terpenuhi. Namun seandainya kita tetap berpuasa, itu bagus. Karena Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa besarnya pahala puasa. Titik. 3. Siapa orang yang diperbolehkan berbuka puasa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang keberatan, dia tidak sanggup berpuasa karena fisiknya letoy, lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan.
Kan ada orang yang walaupun masih muda, udah tidak kuat berpuasa. Walaupun sudah tua tetap kuat. Jadi ayat ini yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang letoy boleh muda, boleh tua. Kalau benar-benar dia letoy, dia tidak berdaya, dia tidak punya kekuatan, kemampuan untuk puasa sampai meninggal. Emang fisiknya sangat lemah, diperbolehkan berbuka. Dia tidak wajib membayar puasa, cukup dengan membayar fidyah yang diberikan kepada fakir miskin. Oke, jelas. Jadi tapi katanya ada yang bilang mah kalau dikasih fasilitas sama Allah gunakan aja, jangan sok-sokan gitu mah. Bukan soal sok-sokan, kembali ke kemampuan kita. Kalau kita sanggup, kenapa tidak Apa-apa ya, mensyukuri nikmat Allah? Oke, iya kan. Jadi tergantung pada individu masing-masing. Iya, Ya. silahkan. Diambil boleh itu fasilitas rukso itu, Iya. nggak diambil juga nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Oke, baik, jamaah setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. في حب طه الهادي Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Lanjut, Ma. Tadi kan yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau ada orang memang tidak sanggup, keberatan dia tidak sanggup berpuasa sampai meninggal pun memang fisiknya sangat lemah. Dia boleh berbuka dan menggantinya hanya dengan fidyah yang dibayarkan kepada fakir miskin. Berapa fidyah ini? 1 mud. 1 mud ini kurang lebih 7 on lah barangkali. Ya. Jadi bolehlah kita bayar dengan sekilo gitu atau dengan seliter gitu kan. 10 on. Seliter 1 kilo ya. itu kan 8 on. Seliter 8. Liter 8 on. Oh, bukan Kalau 10 sekilo 10 on. Iya, sekilo 10 on. Oh iya ya. Beda ya, Mak. Ya beda. Ya, seliter sama sekilo, Bapak Mak. belajar berhitung nggak dulu? Lupa, kalau Mama dulu pedagang. Jadi 1 liter itu 8 on. 8 on. Kalau 1 kilo itu 10 on. 10 10 on. ons. Cuman lebih banyak lebih baik. Lebih baik. Bahkan ulama sekarang mengatakan, kenapa sih kita hanya beras 10 on hanya dengan 1 kilo? Sementara punten, kita kan makan macam-macam. Ada lauk pauk, Ditambah ada lauk buahnya, pauk. Iya. ada coklat, ada Susunya. permen, gitu kan. Susu mah nggak semua, gue Nggak juga semua, ya. kagak. Nah jadi permen misalnya coklat, apa yang manis-manis gitu, buah. Punten, misalnya dalam tanda kutip. Orang ini sehari semalam makan 50.000. Maka dia bayarkan ke fakir miskin 50.000. Orang ini mungkin ekonominya lebih kaya. Sehari mungkin 100-200 ribu. Maka dia tidak puasa karena letonya tadi. Berfidyah kepada fakir miskin dengan harga yang dia makan sehari semalam. Misalnya 100 ribu atau 200 ribu. Sesuai dengan yang dia makan. Ini diwajibkan dibayarnya tiap hari. Kan tunai. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar. Fidyah. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar. Jangan nungguin entar habis lebaran. Titik 4. Siapa yang diperbolehkan berbuka, yang diberikan keringanan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hamil, orang yang menyusui. Kalau ibunya ini sakit atau anak yang dikandung khawatir kenapa-napa, atau anak yang disusui khawatir sakit. Iya. Maka dia boleh berbuka puasa. Tapi kalau ibunya sehat, anak yang dikandung sehat, yang disusukan sehat, Allah berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Sekarang, seandainya ada orang yang hamil, ada orang yang menyusukan anaknya, bagaimana membayar fidyahnya? Ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan, kalau si ibu yang mengandung khawatir anaknya kenapa-napa. Si ibu yang menyusukan khawatir anaknya menyusukan kenapa-napa. Maka dia membayarnya puasa bayar fidyah bayar. Oh. Jadi double Ya. Kalau dia khawatir anaknya sakit. Ya. Khawatir anaknya susukan sakit. Nah. Kalau orang tadi khawatir, saya kayaknya nggak sanggup untuk berpuasa. Karena menyusukan anak saya.
Saya nggak sanggup berpuasa karena saya lagi hamil nih banyak muntah. Ngidamnya enak lulu, pusing kelilingan. Maka dia cukup membayar puasa doang. Puasa aja. Tanpa fidyah. Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah dirinya. Dirinya. Makanya bayarnya hanya puasa doang. Tapi seandainya orang tadi dia tidak puasa. Saya mah nggak puasa saja. Ini pun bayarnya hanya dengan puasa. Namun yang kita jangan lupa di ujung 184 Allah berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Punten. Allah tahu yang menciptakan kita. Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu kekuatan kita. Belum pernah dengar kabar ada orang yang meninggal gara-gara puasa. Betul Iya, atau betul lah, Ma. Makanya jangan mentang-mentang hamil buka, nyusuin buka. Yang saya khawatir tahun ini hamil, Ya. tahun besok nyusuin, hamil deui, Hamil nyusuin lagi. deui, hamil deui, Nggak nyusuin berapa. deui. Kapan mau puasanya? Jadi insya Allah kalau dia orang yang hamil, kalau dia orang yang menyusukan tadi berpuasa dengan niat karena Allah, dia yakin dia sehat, dia yakin anaknya sehat, insya Allah justru kalau saya berpikir anak yang dikandung pasti menjadi anak yang soleh dan solehah Amin. dan mudah mengarahkannya. Kenapa? Diajak puasa oleh ibunya. Tuh, gitu caranya. Iya, oke. Mah, kalau yang misalkan udah lupa tuh mau udah berapa tahun udah punya anak segala macam, akhirnya dia menyamaratakan udahlah pokoknya setiap tahun bayar vidya sekian 30 hari. Itu bisa langsung dipukul rata gitu boleh tuh, Bang? Saran mama, kan namanya habis melahirkan sehat deh. Sehat. Habis menyusukan sehat deh. Sehat dong. Lebih baik bayar dengan puasa. Dibandingkan dengan bayar vidya ya. Iya, boleh bayar fidyah sedekah, kenapa tidak sih? Iya. Kita bayar fidyah nggak bakal miskin, kalau rezeki dari Allah cuman lewat kita doang. Benar. Tetap ditambah dengan puasanya juga. Betul, karena kita bersyukur dengan nikmat Allah diberikan anak. Tidak semua orang punya anak, makanya saran saya, hayu tetap kita berpuasa. Bayar yang lama-lama. Kata Bedu, kita nggak inget nih, tempo hari melahirkan tahun berapa. Iya. Masa nggak inget? Kita kan ada akte anak. Tahun berapa, bulan puasa, Bulan, ya. berapa hari, catat. Bayar anak kita. Saran saya kalau Anda bayar puasa, catat. Kenapa? Setan menggoda. Bayar 3 hari, perasaan udah 2 minggu. Perasaan udah lama. Itu kadang mah yang seperti Mama bilang nggak langsung dibayar itu ya, Maya. Makanya tunai karena kita belum tentu besok masih hidup. Tuh benar. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Luqman 34. Kita kan nggak tahu. Saya mau bayarnya ntar aja bulan depan. Iya. Tapi bisa menjamin bulan depan masih hidup. Ntar aja kita nggak tahu masih hidup apa udah mati. Betul, Mah. Makanya ibadah jangan pakai kata entar, besok. Saat ini kita bisa melaksanakannya. Kenapa saat ini kita tidak melakukannya? Iya. Itu yang paling baik. Karena nafas kita sampai nanti malam juga belum tentu ada. Jangan nanti malam, entar aja belum tentu. Ntar belum tentu, sampai zuhur juga belum tentu nih, Ya, Maya. Masa ntar tuh 5, 4, 3 ya. Wow, langsung ngitung. Astagfirullah. Hijrah yang nungguin di samping. Itulah, iya, Mah. Makanya diperlukannya tunai langsung dibayar ya, Mah. Ya, Iya. Oke. Jadi nggak hanya bayar fidyah aja tapi juga menggantikan puasanya. Betul. Karena memang kan yang tadi Mama katakan ada yang untuk kepentingan diri sendiri, ada juga yang Dengan bayi tidak yang puasa dikandung, dengan bayi yang karena disusukan bayi oleh kita. dan juga yang disusui. Baiklah kalau gitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Mangga. Ibu-ibu yang ada di studio pasti udah gak sabar ya mau nanya sama Mama ya. Tunggu dulu ya Bu ya. Kita kasih kesempatan dulu untuk iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami ya. Ramadan di rumah Mama Dede. Dede. Kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkat insya Allah berakhir
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, silakan ibu-ibu di studio, mungkin ada yang sedang hamil Ibu-ibu atau sereal. menyusui. Nah, atau lagi sakit, yang mau bertanya ke Mama Dede tentang aturan puasa, bagaimana mengaturnya nih? Silakan yang mana ya Ibu? Iya, Mangga silakan berdiri, Ibu. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala dari pengajian Guru PAUD Tanah Sareal Bogor. Oke Lala. Mama, galau ma. Ada apa Lala? Lala. Puhnya nggak ada mah. Pokoknya nggak ada lala maupun nggak ada. Winky ada di sebelah sini. Mama, Nah. tadi Mama sudah memberikan penjelasan bahwa ada beberapa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Tetapi ada sebagian sebenarnya terjadi di keluarga saya. Misalnya. Kakak saya sakit, tapi dia memaksakan untuk puasa. Gitu. Karena dia berpikir meninggal saat beribadah adalah salah satu doanya. Ya. Gitu. Kan dia inginnya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan beribadah. Makanya dia tetap menjalankan puasa. Apakah itu termasuk menjolimi? Oke Lala. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala, Allah kakaknya Mbak Lala tapi masih ada kan? Belum meninggal kan? Oh, udah meninggal. Jadi begini, seandainya memang orang tadi sakit, kan tadi Mama udah bilang lah, sakitnya parah. Kalau dia berpuasa makin parah atau jadi meninggal, artinya dia zolim. Punten. Kita kan punya ukuran, sanggup apa enggak. Contoh, saya punya jamaah, dia sakit mah, udah akut. Dokter bilang ibu nggak usah puasa bu, karena ibu sakit. Tapi dia bilang, mama saya nggak bisa kayaknya nggak puasa. Saya coba, oke. Jadi dicobanya kayak anak-anak kalian nih, anak-anak PAUD. Bertahap ya, Mak? Coba bertahap dengan puasa bedug. Iya. Puasa sekarang sampai jam 10. Ternyata dia merasa sanggup, terusin deh. Sampai jam 11. Lanjut. Dia kan kita punya perasaan lah. Punya hati. Tahu nggak, saya masih mampu nggak? Dia lanjutkan lagi besoknya sampai jam 2. Lanjutkan lagi besoknya sampai jam 5. Ternyata hari yang kelima dia sanggup sampai maghrib. Artinya dia tahu kekuatan tubuhnya, fisiknya, walaupun sakit masih sanggup berpuasa. Dia berusaha malam dia makan yang bergizi, makan vitamin dan seterusnya. Akhirnya yang dokter katakan ibu nggak usah puasa karena sakit mah ibu akut. Masya Allah lah, cuma 4 hari dia nggak puasa. Selanjutnya dia puasa. Dan apa yang terjadi? Setelah lebaran cek lagi ke dokter, dia sehat walafiat, bahkan sembuh total dari penyakit mah yang akut dengan puasa 1 bulan. Nah itu pelajaran. Tapi seandainya kan kita merasa, sanggupkah saya berpuasa? Atau tidak sanggup saya berpuasa? Kita kan akan merasa, saya pernah ngalamin tuh, suatu ketika saya puasa. Terus udah menggigil, udah keringat dingin, udah keluar. Udah ngadeg-deg, keringet teh. Kalau bahasa orang mah udah segede-gede Biji jagung. biji jagung. Katanya padahal mah kagak ada lumer kalau keringat mah nggak gede-gede biji jagung. Saya tahu, saya tidak sanggup berpuasa. Kalau saya terusin jadi sakit parah. Bahkan lama sakit saya. Maka saya saat itu bikin teh kental, digulain banyak, minum. Alhamdulillah sehat kembali, kita bayar. Jadi kalau dia udah merasa tidak sanggup berpuasa, melanjutkan berpuasa maaf dalam tanda kutip sampai meninggal, dia bukan husnul khotimah, tapi zolim dengan dirinya. Sementara Allah saja yang menciptakan kita, memberikan keringanan rukhsah buat kita. Kita tahu kemampuan kita, begitu. Lala. Tapi Mbak Lala memang pada saat itu kakaknya Bukan Mbak, Ibu Teteh. Ibu Teteh, Bu Lala pada saat Ibu Teteh. Pada saat kakak Bu Lala itu pada saat menjalankan puasa sampai akhir hayat. Enggak kan? Atau Ramadan dia alhamdulillah bisa mengikuti. masih bisa mengikuti. Ya, Tapi jadi meninggalnya bukan pada saat berpuasa bukan kan? bukan. Bukan. Oh bukan. Bukan pada saat berpuasa. Emang, jadi emang seperti yang Sakitnya kanker. nggak kedengeran lah. Maaf, karena kemarin tuh kan sakitnya kanker hati, Kanker hati. sempat RFA. Jadi dia sudah memasrahkan diri gitu, mah. Gitu Punten, makanya. kalau itu yang terjadi, dia tidak zolim.
Karena meninggalnya bukan karena dia berpuasa Bukan. langsung meninggal, Iya. tapi ada penyakit yang lain. Beda kasus Lala. Apalagi meninggal dalam Iya. sakit, insya Allah husnul khotimah ya, Ma ya. Insya Insya Allah. Allah, amin. Amin. Ya Allah. Kalau dia dengan sakitnya, dia bersabar, bersyukur dengan nikmat Allah, banyak berzikir, banyak bertaubat, insya Allah husnul khotimah. Amin. amin. Baik, terima kasih Mama. Mangga. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu Lala. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas dia jadi guru PAUD, bajunya modelnya gitu. Iya. Iya. Masya Allah, makasih banyak ya Ma tausiahnya hari ini ya Ma ya. Semoga semua yang Mama sampaikan hari ini bisa selalu bermanfaat buat kita ya Mas Bedu ya. Amin. Mah, kayaknya kita istirahat dulu boleh ya Ma? Soalnya tuh Mas Bedu kelihatan banget hari ini beda. Mas Bedu lagi kenapa sih Mas Bedu? Aku sebenarnya lagi agak kurang enak badan nih Zara. Karena aktivitas aku kan di dalam ruangan ber-AC, di luar ruangan panas, apalagi saat berpuasa. Nah, aku mau tanya sama Zara nih, kamu punya nggak solusinya nih agar aku bisa menjaga daya tahan tubuh aku dan keluarga? Apalagi di masa pandemi gini nih. Ada dong solusinya Mas Bedu. Biasanya Zahra dan keluarga selalu minum ini nih, Antangin JRG. Antangin JRG. Iya, Antangin JRG, sirup herbal untuk bantu meredakan gejala masuk angin. Antangin JRG dengan kandungan jahe, royal jelly, dan ginseng yang efektif untuk mengobati masuk angin dengan sensasi hangat. Wah, aku mau dong. Mama juga mau dong Zahra, kan Mama pengen sehat terus. Iya, kalau gitu ini untuk Mama, Antangin Habatus Sauda. Dan untuk Mas Bedu, Antangin JRG. Waduh. Makasih ya Zahra. Sama-sama Mama. Antangin Habatus Sauda dengan kandungan Habatus Sauda yang berfungsi sebagai antioksidan. Insya Allah nih Ma, dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bedu, jangan minum sekarang, kan lagi puasa. Iya mah, Budu nanti minumnya pada saat buka puasa dan juga nanti pada saat sahur. Iya, Mama juga nanti minum pas sahur untuk jaga daya tahan tubuh Mama pas lagi berpuasa. Wah, mantap. Antangin JRG dan antangin Habatus Sauda. Eits, gak cuma itu Mas Bedu, ada Antangin Junior yang bisa meredakan gejala masuk angin pada anak-anak. Dan yang gak kalah pentingnya nih, ada Antangin Good Night untuk memperbaiki kualitas tidur dan mengatasi masuk angin. Semuanya ini memiliki kandungan 100% herbal yang terdiri dari jahe serta madu. Luar biasa diantangin. Benar-benar pilihan tepat untuk menjaga daya tahan tubuh aku dan juga keluarga di rumah. Antangin, Wes-wes-wes, bablas angine. Pemirsa, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Marilah Rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV UN, kembali lagi bersama kami Ramadan di Rumah Mama Dede. Oke, baik, silakan Ibu. Setelah Ibu Latina, Ibu siapa yang mau Lala dan Tina. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani dari pengajian Ibu-Ibu Guru PAUD Tanah Sareal Kota Bogor. Oke. Oke, Mau belajar apa Lalu kita, Bu? Ma, Ada apa? Bu Ani. begini Ma, tentang paparan Mama Dede tadi berkaitan dengan hamil dan menyusui yang mendapat keringanan, yaitu misalnya saya kan di tahun ini hamil, tahun depan menyusui dan secara fisik kami tidak kuat gitu ya Ma ya. Nah, di tahun itu kami membayar fidyah saja dan setelah kami sehat di tahun berikutnya baru membayar puasanya. Apakah boleh Mas seperti itu? Boleh. Boleh, Bu. Boleh ya. Yang penting dibayar, Bu. Terima kasih Ma. Oke. Dan sampai nggak dibayar ntar datang debt collector loh, Bu. Cuman kalau ada melengkap Ramadan, Bu, tetap pidyahnya dibayar. Karena pidyah dibayar itu sebagai denda karena Anda lengkap bulan Ramadan. Misalnya Anda sekarang hamil,
sekarang menyusui. Kemudian Anda masuk Ramadan lagi, belum bayar puasa Anda, bayarnya double. Doublenya bukan puasa 5 jadi 10. Tapi puasa tetap bayar dan ditambah fidyah untuk 5 hari. Berapa Anda punya hutang? Begitu. Silakan Bu. Ada mau tanya lagi? Silakan Ibu, dari Ih, Ibu dia orang Ani. kaya. Iya, buricak. Bajuna meni heran. Wish. Beuh. Mentrelep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani dari pengajian Pak Bud. Oh, Tumbini lu tetang. Asror namanya Yani juga. Istrinya Pak Soleh Nabawi Bu, namanya Yani Bu. Oh iya. Galau nih, Ma. Ada apa Yani? Mama saya mau bertanya. Sok. Mah bolehkah puasa Ramadan itu kita punya kodok nih Mah. Terus kita bayarnya digabung dengan puasa yang lain gitu Mah. Nah, itu boleh apa tidak gitu. Apakah itu puasa misalkan digabung dengan puasa hari Senin ya Mah ya. Itu apakah pahalanya tetap pahala Ramadan ataukah double mendapatkan pahalanya. Oke. Itu Mah dari saya. Mangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani. Orang kaya, bajunya mencret, beli harerang, bericak, berinong. Yani nanya, saya kan sebagai perempuan menstruasi, punya utang 7 hari, punya utang 6 hari. Begitu bulan Syawal, saya sawalan. Bolehkah saya bayar puasa Ramadan sekaligus sawalan? Ulama pertama mengatakan boleh, niatkan 2. Cuman ulama kedua mengatakan, yang namanya wajibian tidak boleh digabung dengan sunat. Artinya apa? Bayar utang wajib Ramadan, bayar utang doang. Kecuali punten Yani dalam tanda kutip. Sunat dengan sunat boleh Anda gabung. Boleh. Misalnya sawalan bareng sama Senin. Sawalan bareng sama Kemis. Itu silahkan diperbolehkan. Sebagai tanda syukur kepada Allah, lebih baik terpisah saja. Bayar wajib, bayar dulu. Nanti sunat bulan Syawal. Oke Yani? Terima kasih Mama. Suami lo. Iya. Yani, nama panjang Ibu nih Yani. Ibu Yani. Ibu Yani. Ya, Mah. Mangga. Jadi kalau seandainya misalnya kan yang tadi kalau berlanjut dengan anaknya banyak nih. Dia bayar pada saat lahiran dan menyusui dia udah bayar nih Mah. Udah bayar tapi abis itu dia ngumpulin nih Mah. Dia catet puasanya berapa pas dia udah bener-bener anaknya udah pada gede baru dia bayar. Itu sah nggak puasanya? Jangan nungguin pada gede. Ngapain sih lu nungguin Maksudnya pada gede? dalam artian begini Mah. Misalkan anaknya 11 Mah. Hamil lagi kan ada ya yang 11 ada, ya Mah. ada. Hamil Keluarga lagi. Itu pemain bola. Iya. Jadi dia bayar fidyahnya udah di hari tahun itu juga. Ya. Habis lebaran langsung dia bayar. Tapi pas puasanya dia catet. Pas ketika dia udah stop anak paling bontot untuk menyusuin, udah kelar nih Mah. Total kan ada nih puasa yang harus dibayar. Nah, barulah di situ dia mulai membayarnya. Semua. Boleh. Di total dari Boleh. tahun-tahun Ya, sebelumnya. bertahap aja. Taruh kalau dia keberatan. Misalnya dalam seminggu 3 hari deh. Udah rutin. Kan seminggu 3 hari sebulan udah berapa? Udah 12. Udah 12. Ya. Ya. Artinya 3 bulan aja udah kebayar tuh sebulan. Ya. Terus bertahap begitu. Baik. Lama-kelamaan lunas. Yang salah nggak dicatat. Baru 3 hari perasaan udah 2 minggu. Iya, itu Setan yang ngegoda salah. manusia. Oke Yani. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mah atas jawaban-jawaban dari pertanyaan kami. Dan tentunya terima kasih atas tausiahnya. Jamaah alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru lagi nih dari Mama mengenai aturan dan tata cara berpuasa bagi orang yang sakit, hamil, dan menyusui. Tentunya tadi Mama sampaikan, ketika fisik kita merasa kita masih kuat, kita masih mampu, Allah insya Allah juga akan kuatkan kita dalam menjalani puasa. Karena pahala puasa itu memang luar biasa. Untuk itu, apabila Anda sedang hamil, sedang menyusui, kalau memang tidak merasa lemah atau tidak berdaya untuk berpuasa, kalau bisa jangan batalkan puasanya. Yuk kita berdoa yuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Silakan, Mah. Pemirsa, ibu-ibu PAUD angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang kau larang dari kami, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, engkau berikan rukhsah, berikan keringanan buat orang yang sakit, buat orang yang safar, buat orang yang lemah, buat orang yang mengandung dan melahirkan, ya Allah. Kami yakin engkau begitu maha pengasih dan maha kasih. Engkau begitu maha penyayang dan maha sayang. Sehingga engkau berikan kepada kami kemudahan, keringanan, agar kami tetap sehat. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Tanamkan dalam dada kami ini rasa syukur. Karena tidak sedikit orang yang sebetulnya mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka tidak berpuasa walaupun mereka sehat. Mengaku beragama Islam, mereka tidak berpuasa walaupun mereka dia mukim, dan mereka tidak berpuasa walaupun mereka tidak hamil dan menyusui. Oleh karena itu, ya Allah, hunjamkan dalam dada kami tentang keimanan, tentang ketakwaan. Sadarkan kami kewajiban kami sebagai seorang yang beriman, ya Allah, tentu dengan bimbinganmu, tuntunan darimu, ya Allah, dan engkau yang bolak-balikan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama. Dan sekali terima kasih ya, ibu-ibu jamaah dari ibu-ibu pengajar PAUD Tanah Sarial Kota Bogor sudah hadir di studio rumah Mama Dedeh. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dedeh. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dedeh setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dedeh. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.